Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran pada pertemuan yang kedua kelas 9. Baiklah anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa, menyerahkan diri kepada Allah, memohon bantuan apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, apapun perbuatan yang akan kita lakukan. Kita wajib menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya segala perbuatan amal ibadah yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah mintalah kepadaku supaya aku dapat mengabulkan apa yang kamu minta. Maka oleh karena itu, dari pesan Allah tersebut, mari sama-sama kita laksanakan, kita amalkan supaya perbuatan yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk nak, mari sama-sama kita berdoa, membaca doanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahlah ilmuku dan tambahlah pemahamanku, serta jadikanlah aku daripada orang-orang yang soleh. Baik anak-anak, dari doa yang kita baca tadi, mudah-mudahan Allah mendengarnya dan Allah mengijabah apapun yang kita minta dari segala perbuatan yang baik, supaya amal kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan serta mendapat manfaat dari apa yang kita laksanakan tersebut. Mudah-mudahan segala perbuatan kita yang kita lakukan diberkahi dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar perbuatan tersebut bermanfaat bagi diri kita dan menambah amal ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalian, pada saat sekarang ini dalam keadaan masa pandemi, kamu semua harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, mengecek suhu tubuh, dan menjaga jarak dari keramaian minimal 1,5 meter. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan yang lalu atau pada pertemuan pertama, Bapak telah menjelaskan materi tentang surah At-Tin, yaitu kamu menghafalkan surah At-Tin dan melafalkannya dengan benar. Baiklah anak Bapak sekalian, pada hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran yang baru, yaitu materi tentang makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf ketika kita membaca Al-Quran. Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu memahami
Cara membaca Al-Quran berdasarkan makhorijul huruf pada surah At-Tin. Baik anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, pada hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran yang baru pada pertemuan kedua kali ini, yaitu materi tentang makhorijul huruf. Makhorijul huruf, ya. Apa itu makhorijul huruf? Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf ketika kita melafalkan atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ketika kita membaca Al-Quran. Fungsinya untuk apa kita mempelajari materi ini? Fungsinya adalah untuk kita mengetahui setiap huruf yang kita ucapkan ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Jadi kita tahu huruf yang kita lafalkan itu asal keluarnya dari mana. Nah, ini yang perlu nanti kita pahami. Makanya Bapak jelaskan dulu, ya. Bapak jelaskan dulu apa itu makhorijul huruf dan bagian-bagian yang termasuk ke dalam makhorijul huruf, ya. Baik, dengarkan baik-baik, ya. Simak baik-baik penjelasan Bapak ini supaya kamu dapat dengan mudah nanti memahaminya, ya. Baik. Makhorijul huruf ada 5, yaitu yang pertama al-jauf namanya, yang kedua al-khalq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asyafatain, yang kelima al-khaysham. Ya, ada 5, ya. Al-jauf, Bapak ulangin, al-jauf, al-khalq, al-lisan, asyafatain, dan al-khaysham, ya. Baik, anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, Bapak akan menjelaskan satu persatu bagian daripada makhorijul huruf ini. Yang pertama tadi al-jauf. Apa itu al-jauf? Al-jauf adalah tempat keluarnya huruf pada rongga mulut kita atau pada bagian dalam mulut kita. Hurufnya ada 3. Apa saja dia? Yang pertama alif, ya. Kemudian yang kedua waw. Kemudian yang ketiga qaf. Ya, itu dia huruf-huruf yang menjadi bagian daripada al-jauf. Kemudian yang kedua al-khalq. Apa itu al-khalq? Al-khalq adalah tempat keluarnya huruf pada tenggorokan. Hurufnya ada 5. Apa saja dia hurufnya? Ha, ain, ha, kha, ghin. Bapak ulangin, ya. Ha, ain, ha, kha, ghin. Ya, inilah yang merupakan huruf-huruf daripada al-khalq. Baik, kita lanjutkan, ya. Yang ketiga namanya al-lisan. Apa itu al-lisan? Al-lisan adalah tempat keluarnya huruf pada bagian lidah kita. Nah, ini agak banyak ini hurufnya. Ada 18 huruf, ya. Jadi kamu harus menyimaknya betul-betul supaya kamu tahu huruf-huruf apa saja yang akan Bapak sebutkan ini. Ya, baik, dengarkan. Yang menjadi huruf daripada al-lisan, yang pertama qaf, yang kedua kaf, yang ketiga jim, yang keempat shin, yang kelima ya, yang keenam sod,
yang ketujuh dot, yang kedelapan lam, yang kesembilan nun, yang kesepuluh ro, yang kesebelas dal, yang kedua belas ta, yang ke-13 ta, yang ke-14 za, yang ke-15 sa, yang ke-16 zo, yang ke-17 za, yang ke-18 sa. Ya. Jadi ada 18 huruf yang merupakan bagian daripada huruf al-lisan. Baik, kita lanjut anak-anak Bapak sekalian. Yang keempat adalah asyafatain. Nah, ini apa yang dimaksud dengan asyafatain ini? Asyafatain adalah tempat keluarnya huruf pada bagian bibir. Artinya adalah keluarnya huruf di antara kedua bibir kita, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Ya. Jadi nanti ada kalanya huruf itu keluar dari bibir kita ini tertutup. Ya, kemudian ada kalanya nanti huruf yang kita ucapkan dari kedua bibir kita ini, bibir kita terbuka. Ini dia. Berarti asyafatain ini adalah pengucapan huruf yang keluar dari antara kedua bibir kita, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Hurufnya ada 4, perhatikan ya. Yang pertama fa, yang kedua mim, yang ketiga ba, dan yang keempat waw. Ya, itu dia huruf-huruf yang menjadi bagian daripada asyafatain. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah al-khaysham. Apa itu al-khaysham? Al-khaysham adalah tempat keluarnya huruf pada bagian hidung. Pada bagian hidung ya. Berarti huruf yang keluar daripada bagian al-khaysham ini keluarnya dari hidung kita. Oke. Hurufnya hanya 2 saja. Apa dia? Mim dan nun. Ya. Mim dan nun. Ya, itu dia. Berarti huruf al-khaysham ini hanya 2 saja. Bapak ulangin, yaitu mim dan nun. Baik, Bapak ulangin dari atas ya, apa-apa saja yang merupakan bagian daripada al-makharijul huruf. Ada 5 tadi yang Bapak sebutkan ya. Yang pertama tadi al-jauf, yaitu tempat keluarnya huruf pada rongga mulut. Yang kedua al-khalq, yaitu tempat keluarnya huruf pada tenggorokan kita. Yang ketiga al-lisan, yang keempat asyafatain, dan yang kelima al-khaysham. Ya. Jadi inilah yang merupakan bagian daripada makharijul huruf. Jadi perlu kamu pahami bahwa makharijul huruf ini kalau kita sudah paham dalam mengucapkan hurufnya, bagian-bagian daripada makharijul huruf ini seperti al-jauf tadi yang Bapak jelaskan sudah, kita akan lebih mudah dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dan kita nanti lebih fasih dalam membacanya. Ya, itu dia. Baik anak-anak Bapak sekalian, sekarang kita akan coba menghubungkan materi pembelajaran kita dengan surah At-Tin yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Tapi sebelum itu, nanti akan Bapak jelaskan atau Bapak bacakan surah At-Tin, ya. Surah At-Tin, maka tugas kamu adalah menyimak bagus-bagus surah At-Tin yang Bapak bacakan. Dan nanti kita akan coba mencari huruf-huruf yang merupakan bagian daripada makharijul huruf yang terdapat di surah At-Tin ini. Baik, dengarkan ya bacaan Bapak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكمil hakimin. Baik anak-anak Bapak, dari ayat yang sudah Bapak baca tadi, mana saja yang merupakan bagian dari tiap-tiap bagian huruf makhorijul huruf ini. Perhatikan. Ya, dari ayat pertama, ayat per ayat kita bahas ini ya. Wattini wazzaitun. Ya, wattini wazzaitun. Banyak sini ya, karena memang makhorijul huruf ini merupakan bagian daripada pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Jadi setiap huruf harus betul-betul bagian daripada makhorijul huruf. Wattini, di sini ada huruf waw, ta, ya, nun, waw, zai, ya, ta, waw, nun. Nah, jelas ya. Jadi setiap huruf-huruf ini harus betul-betul pas dia tempat mengeluarkan hurufnya. Wow, ini merupakan bagian daripada al-jauf. Ta merupakan bagian daripada al-lisan. Ya merupakan bagian dari al-lisan. Nun merupakan juga bagian daripada al-lisan. Serta ta. Ya, zai juga merupakan bagian daripada alisan. Begitu dia ya. Jadi setiap kita mengucapkan atau membaca ayat suci Al-Quran, kalau dia makhorijul hurufnya pas, pengucapan atau pelafazan huruf yang kita baca itu pas, ini akan menambah kepasihan kita di dalam membaca Al-Quran. Makanya ketika kita mendengar orang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan pelafazan atau pengucapan hurufnya, pasti nanti kita akan merasa tidak enak mendengarkan orang yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi begitu ya anak-anak, materi yang akan Bapak sampaikan. Terima kasih. Baik anak-anak Bapak sekalian, kesimpulan daripada materi pembelajaran kita hari ini pada pertemuan kedua ini tentang makhorijul huruf. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa makhorijul huruf itu ada 5, yaitu al-jawuf, tempat keluarnya huruf pada rongga mulut. Yang kedua, al-khalq, tempat keluarnya huruf pada tenggorokan. Yang ketiga, al-lisan, yaitu tempat keluarnya huruf pada lidah. Yang keempat, asyafatain, yaitu tempat keluarnya huruf pada bibir atau pertemuan
antara bibir atas dengan bibir bawah. Yang kelima, al-khaysham, yaitu tempat keluarnya huruf pada hidung. Ya, itu dia ya nak. Baik anak-anak Bapak, untuk merilekskan sejenak pembelajaran kita hari ini, supaya kita tidak terlalu bosan, mari sama-sama kita membaca sholawat Nabi. Ya, tentu sholawat ini sudah kamu hafal dan tahu sebelumnya bacaannya. Baik, mari sama-sama kita baca. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Baiklah anak-anak Bapak sekalian yang kami sayangi, untuk tugas kamu di rumah, coba kamu tuliskan surah Al-Kafirun dan tuliskan bagian daripada makharijul huruf, yaitu asy-syafatain dan al-khaysam. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, demikianlah materi kita hari ini. Bapak berharap kamu dapat memahaminya. Hanya kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.